namanya juga average, rata-rata, profitnya pun juga rata-rata. Oke, kali ini untuk series terakhir dalam menghitung persediaan dengan metode-metode yang ada di buku-buku akuntansi, yakni metode rata-rata ataupun metode average. Ini biasanya juga kadang digunakan di beberapa perusahaan karena lumayan cukup aktual dan juga reliable ketika diaplikasikan dalam menghitung persediaan. Metode average ini yakni merata-ratakan berapa total persediaan akhir yang kita miliki dengan persediaan sebelumnya ditambah persediaan ketika terjadi pembelian. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Kita menggunakan contoh soal yang sama dengan metode FIFO dan juga LIFO agar bisa membandingkan berapa angka persediaan dan juga laba rugi ketika kita menggunakan FIFO, LIFO, dan juga average. Oke, jangan lupa kita siapkan kartu persediaannya terlebih dahulu agar mudah menghitung HPP dan juga total persediaan akhir untuk laporan di neraca kita. Tanggal 1 seperti biasa, persediaan awal kita ada di 1000 unit dengan harga 1.300. Lalu selanjutnya di tanggal 2 Agustus seperti biasa terjadi pembelian 500 unit dengan harga 2.000. Nah, di sini nih, ketika untuk metode average, maka kita langsung menghitung rata-rata atas persediaan akhir kita. Kita langsung aja deh. Totalnya 1,3, lalu ditambah 1 juta. Oke, berapa? 2,3. Lalu kuantitinya berapa nih? 1000 dan juga 500. Totalnya 1.500. Nah, ini dibagi nih. Total persediaan dalam rupiah kita dibagi total kuantiti yang kita miliki. 2,3 dibagi 1.500. Untuk metode average memang rada ribet karena banyak koma-koma yang kita harus bulatkan ataupun kita rounding. Biasanya kita menggunakan 1 ataupun 2 angka di belakang koma. Jadi total persediaan kita per unitnya itu saat ini adalah 1.533,33. Jadi di sini ya, kuantitinya 1.500. Persediaan per unitnya itu 1.533. Oke, jadi ini kita garis aja ya. Sini kita garis lagi. Oke, ini kita kecilkan dahulu biar gampang. Atau kalian bisa juga gampang sih dengan menghitung kuantitinya aja. Kita tambahin sini 1.000 ditambah 1.500. Oke, lalu dalam kurung totalnya 1.300. Total persediaan kita sebelumnya 1,3 ditambah total pembelian 1 juta. Tutup kurung dibagi total kuantitinya tadi ya, 1.000 ditambah 500. Oke, segini ya. Tanya tinggal dikali aja totalnya. Sama aja sebenarnya. Oke, ketemu untuk persediaannya. Lanjut lagi di tanggal 7. Terjadi pembelian lagi sebesar 1.200 unit dengan harga 2.500. Sama 3 juta ya untuk total persediaannya. Berarti kuantitinya dari 1.500 menjadi ditambah 1.200 berapa? 2.700. Oke, berapa nih persediaan per unitnya? Sama kayak tadi, kita buat dulu 2.300.000 ditambah pembeliannya 3 juta dan dapat tutup kurung dibagi kuantitinya. Oke, 1.963. 2 angka belakang koma. Oke, kita garis lagi di sini. Memang rada ribet untuk average karena memang merata-ratakan nilai persediaan kita untuk masing-masing unitnya per setiap kita terjadi pembelian. Oke, lanjut ke tanggal 15 Agustus. Terjadi penjualan sebesar 900 unit. Nah, untuk metode average ini gampang untuk mencatat HPP-nya karena biaya per unitnya itu udah 1 angka aja, yakni total rata-rata per terakhir pembelian. Dari sini ya. Jadi total HPP-nya segini. Berarti persediaannya itu sisanya 2.700 dikurangi 900. Ini angkanya sama ya. Kita copy aja sini. Garis lagi. Lalu 22 Agustus terjadi penjualan lagi 1.000 unit. Sama kayak tanggal 15. Kita ambil aja di sini harga per unitnya
Jangan lupa 2 angka di belakang koma biar gampang. Jadi HPP untuk tanggal 22 adalah segini ya. Lalu berapa persediaan akhirnya per tanggal 22? Kita kurangi aja, 800 unit dikurangi 1000 unit, 800, angkanya sama ya, persediaan per unitnya 1962,96. Oke, segini ya, totalnya 1,5 juta. Garis lagi, 29 Agustus terjadi pembelian 3.500 unit dengan harga 1.800. Kuantitinya berapa nih untuk persediaan akhir? Kita tambahin aja 800 ditambah 3.500, 4.300 unitnya. Lalu berapa nih persediaan biaya per unitnya? Jangan lupa di kurung buka dulu persediaan akhir kita ditambah pembelian kita, lalu dibagi kuantiti yang kita miliki. Berarti persediaan kita per unitnya sekarang berada di harga 1.830,32. Oke, berarti total persediaan akhir kita per tanggal 29 adalah 7.870.370 perak. Gitu ya cara bacanya. Oke, lanjut lagi ke soalnya. Berapa persediaan akhir di tanggal 31 Agustus? Ini ya tadi ya, 7.870.370 rupiah. Atau kalau memang pakai koma lagi di belakang aja, harusnya ada lagi ya. Tuh, ada lagi tuh, koma 37. Jadi kalau dibuletin ke tanpa desimal 370. Sama kayak kita menggunakan metode LIFO, kita coba dulu membuat jurnalnya dulu ya. Untuk tanggal 1 seperti biasa nggak ada jurnal karena ini persediaan awal, yakni bawaan dari neraca di bulan sebelumnya atau di periode sebelumnya, tanpa jurnal. Tanggal 2 terjadi pembelian persediaan karena persediaan kita bertambah, dan juga kas ataupun hutang bila menggunakan termin. Berapa totalnya? Yakni 11 juta. Oke, lalu tanggal 7 sama dengan tanggal 2, yakni persediaan pada kas atau hutang bila menggunakan termin kredit. Totalnya itu 3 juta rupiah ya. 1.200 unit dikali 2.500 untuk harganya. Lalu tanggal 15 terjadi penjualan. Sama nih, untuk sebelum-sebelumnya kita harus mencatat 2 jurnal, yakni jurnal penjualannya dan juga jurnal untuk HPP dan juga persediaan. Karena kita melakukan penjualan, maka kita harusnya menerima kas ataupun piutang bila menggunakan penjualan termin. Kreditnya penjualan. Berapa totalnya? Yakni 900 unit dikali 2.200. Lalu HPP-nya pada apa? Kreditnya persediaan. Berapa HPP untuk penjualan tanggal 15? Kita ambil aja langsung di kartu persediaan, karena kartu persediaan sangat membantu kita dalam melakukan jurnal ataupun pembuatan laporan keuangan. Di sini ya, untuk tanggal 15 berapa HPP-nya? Ini nih, 1.900 per unitnya. Berarti totalnya itu karena 1.900 per unitnya dengan kuantiti yang dijual sebesar 900, maka HPP-nya itu 1.766.667 rupiah. Oke, lanjut tanggal 22 terjadi penjualan juga 1.000 unit. Sama ya, tanggal 15 berapa penjualannya? 1.000 unit dikali 2.600. Lalu kita catat HPP dan juga persediaannya berapa? Sama, kita ambil aja dari kartu persediaannya. Ini ya, 1.962.963 rupiah. Oke. Lalu tanggal 29 terjadi pembelian, sama kayak tanggal 2, sama dengan tanggal 2 dan tanggal 7. Karena kita terjadi pembelian, maka persediaannya bertambah. Kalau persediaan bertambah berarti di debit. Berapa totalnya? Ini ya, 6,3. Oke, ketika jurnalnya udah kelar, kita lanjut ke neracanya, buku besar persediaan. Ini ya, dari sini ya. Ini ya, tanggal 1, karena kita tidak menjurnal sama sekali, kita ambil di kartu persediaan. Lalu terjadi
Lalu sama kayak tadi, sama kayak biasanya kita lihat akun-akun persediaan yang ada di jurnal-jurnal yang telah kita buat. Tanggal 2 persediaannya di sini bertambah 1 juta. Lalu di tanggal 7 ada lagi persediaan bertambah 3 juta. Di tanggal 15 persediaan kita berkurang karena terjadi penjualan sebesar 1,7. Di tanggal 2 juga terjadi penjualan sehingga persediaan kita berkurang sebesar 1,9 juta. Lalu di tanggal 29 persediaan kita bertambah sebesar 6,3 juta. Oke, kita lihat di buku besar persediaan kita 11.600 dikurangi 3.700, sehingga persediaan akhir kita per Agustus ini, per 31 Agustus, yakni Rp7.870.370. Sama ya dengan kartu persediaan kita. Lalu bagaimana kita menghitung laba rugi untuk metode average? Sama kayak metode FIFO dan juga LIFO, kita catat dulu pendapatannya. Pendapatan sama dengan penjualan. Penjualan yang pertama sebesar 1,9 dan juga penjualan yang kedua sebesar 2,6 juta. Oke. Harusnya HPP-nya belum kelihatan. Lalu di sini ya, HPP untuk penjualan tanggal 15 dan juga HPP untuk penjualan tanggal 22. Sehingga profitnya itu Rp850.370. Oke, ini untuk profitnya Rp850.370. Memang sangat jauh ya dibanding metode FIFO. Metode average ini memang biasanya digunakan di beberapa perusahaan, tapi memang FIFO yang paling banyak digunakan untuk menghitung persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, karena dinilai lebih praktis dan juga lebih aktual dan juga reliable dalam menyajikan total persediaan akhir di laporan keuangan. Tadi kita udah coba hitung dengan metode average, memang sangat ribet karena kita harus menghitung rata-rata ketika kita melakukan pembelian atas persediaan. Untuk keuntungannya memang di antara FIFO dan juga LIFO, tidak terlalu tinggi seperti FIFO dan juga tidak terlalu rendah seperti LIFO. Dia ada namanya juga average, rata-rata, profitnya pun juga rata-rata di tengah-tengah antara FIFO dan juga antara LIFO. Oke, di video selanjutnya kita akan menghitung berapa total persediaan dan juga profit yang kita dapatkan bila menggunakan metode FIFO, LIFO, dan juga average. Cukup sekian untuk video menghitung persediaan dengan metode average ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.